Baik Bu, selamat malam. Perkenalkan saya Muhammad Mustafa Soehudin dari Prodi Ilmu Komunikasi 101, dosen pengampu Ibu Adinda Arifia SIKOM dan MIKOM. Video ini saya buat untuk menjelaskan jawaban dari soal UTS itu sendiri ya Bu. Yang pertama itu pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses dasar yang memungkinkan seseorang menyampaikan gagasan, informasi, serta perasaan kepada orang lain melalui simbol verbal maupun non-verbal. Dikutip dari DeVito pada tahun 2011 mendefinisikan komunikasi sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung terus-menerus antara dua individu atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pemahaman. Artinya, komunikasi tidak hanya terbatas pada penyampaian pesan, tetapi juga pada tercapainya interpretasi sesuai antara pihak yang berbicara dan pihak yang menerima pesan. Dalam modul pengantar komunikasi digital Universitas Cyber Asia, komunikasi juga dipandang sebagai interaksi yang terjadi melalui simbol-simbol yang bermakna sehingga memungkinkan manusia membangun hubungan, menyelesaikan persoalan, dan mengatur kehidupan sosial. Oleh karena itu, komunikasi bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh konteks yang melingkupinya. Contoh pada komunikasi itu sendiri. Pada perkuliahan, dosen menyampaikan materi melalui Zoom dan mahasiswa memberikan ketanggapan melalui suara atau chat by text. Ketika dosen memperjelas jawaban berdasarkan pertanyaan siswa, terjadi proses komunikasi dua arah yang menunjukkan adanya umpan balik dan kesamaan makna. Ini pesan komunikasi verbal dan nonverbal. Pesan nonverbal adalah segala bentuk pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Menurut Burgon dan Guerrero pada tahun 2016, pesan nonverbal mencakup berbagai aspek ya Bu, sebagai ekspresi wajah, tubuh, intonasi suara, kontak mata, penampilan, hingga penggunaan ruang. Pesan nonverbal seringkali dianggap lebih kuat karena mampu menunjukkan perasaan atau sikap yang tidak dapat dijelaskan secara verbal. Dalam modul Universitas Cyber Asia menjelaskan juga bahwa pesan nonverbal memiliki kedudukan penting karena sering menjadi indikator kejujuran dan emosi seseorang, sehingga berperan besar dalam membangun makna komunikasi. Referensi Burgon, J. dan Guerrero L. 2016, Komunikasi Nonverbal Routledge. Apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi? Pesan nonverbal memiliki sejumlah fungsi penting dalam proses komunikasi. Menguatkan pesan verbal, misalnya gerakan mengangguk saat menyatakan persetujuan, menggantikan pesan verbal. Contohnya ketika seseorang menunjukkan jempol sebagai tanda setuju. Yang ketiga itu menunjukkan kontradiksi, ekspresi wajah atau gerak tubuh dapat menunjukkan ketidaksesuaian dengan ucapan. Mengontrol percakapan, kontak mata digunakan sebagai sinyal untuk memberi atau mengambil giliran berbicara. Mengekspresikan emosi. Ekspresi wajah dapat menunjukkan emosi seperti gembira, sedih, atau marah. Membangun hubungan antar individu. Bahasa tubuh dapat memperkuat kedekatan dan menjangkau
menjauhkan hubungan. Sorry bu, maaf banget ini mah. Referensi ini dikutip dari Argyle M. 2013, Komunikasi Tubuh, Routledge, Bourgeon, G. dan Guerrero L. pada tahun 2016, dan modul pengalaman komunikasi digital. Bagaimana pengaruh komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh, dan bagaimana pesan nonverbal yang baik. Dalam pembelajaran jarak jauh, komunikasi nonverbal tetap memegang peranan penting meskipun interaksi dilakukan secara virtual. Beberapa elemen nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi suara, gestur, kualitas pencahayaan, dan area pandangan masih dapat ditangkap oleh peserta di ruang digital. Pengaruh komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut PJJ. Meningkatkan rasa kehadiran atau bisa disebut presensi. Kontak mata melalui kamera dan ekspresi wajah yang responsif memberi kesan kedekatan, memperjelas pesan verbal. Intonasi dan isyarat membantu memperjelas materi yang dijelaskan, menunjukkan keterlibatan. Respon nonverbal mengangguk atau mengarahkan badan ke layar menampilkan keaktifan, menghilangkan kesalahpahaman. Ekspresi kebingungan memberi sinyal kepada dosennya untuk memberikan penjelasan tambahan. Pesan nonverbal yang baik dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh. 1. Menggunakan pencahayaan yang memadai agar wajah terlihat jelas. 2. Ketuk kamera untuk menciptakan kesan mata. 3. Menjaga postur tubuh yang sopan dan fokus. Menggunakan intonasi yang jelas dan tidak monoton. Memanfaatkan isyarat seperlunya untuk menegaskan pesan. 3. Komunikasi yang baik dan efektif. Apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan pemahaman yang sama antara pihak yang menyampaikan pesan dan pihak yang menerima. Dikutip dari Saram pada tahun 2011 mengemukakan bahwa komunikasi baru dikatakan efektif apabila mana yang diinterpretasikan komunikan sesuai dengan maksud komunikator. Dalam modul Universitas Cyber Asia menambahkan bahwa komunikasi efektif ditandai dengan menjelaskan pesan, kesesuaian media, adanya umpan balik, serta kemampuan menyesuaikan pesan dengan konteks. Kapan dan mengapa kita memerlukannya? Komunikasi yang efektif dibutuhkan dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia pendidikan, organisasi, maupun interaksi sosial. Alasannya antara lain mengatasi kesalahpahaman. Pesan yang jelas mencegah munculnya konflik interpretasi, meningkatkan efektivitas kerja. Informasi yang tepat mempercepat proses pengambilan keputusan, membangun kerjasama, komunikasi yang baik, memperkuat hubungan interpersonal, mendukung kegiatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran jarak jauh, komunikasi yang jelas mempermudah kemudahan dan pemahaman materi, menyelesaikan masalah. Komunikasi efektif membantu penyelesaian konflik secara konstruktif. Kutip dari Robbins pada tahun 2015. Lanjut pada bagian C, apa upaya terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Dikutip dari Robbins pada tahun 2015 dan Adler pada tahun 2014. Berikut juga modul Universitas Cyber Asia pada tahun 2025 menyebutkan sejumlah tantangan dalam menciptakan komunikasi yang efektif, antara lain perbedaan persepsi dan cara pandang. Setiap individu memahami peran berdasarkan pengalaman dan latar belakangnya. Gangguan teknisi dalam komunikasi digital, suara tidak jelas, kualitas jaringan buruk, atau gambar terganggu dapat mengganggu kelancaran komunikasi. Hambatan emosional, perasaan marah, takut, atau cemas dapat mengubah cara seseorang mengirim atau menerima pesan. Kurangnya keterampilan komunikasi, tidak semua individu mampu menyampaikan pesan dengan runtut atau efektif.
terbatasnya sinyal nonverbal secara online, minimnya isyarat atau ekspresi yang dapat dilihat membuat pesan sulit diproses dengan lengkap. Saya ingin menjelaskan daftar pustaka yang saya ambil atau saya kutip dalam lembar jawaban ujian ini ya Bu. Adler R 2014 memahami komunikasi manusia, Oxford University Press. Argyle M pada tahun 2013 komunikasi tubuh, Routledge, Burjon J dan Guerrero L pada tahun 2016 komunikasi nonverbal, Routledge. Cangara H pada tahun 2016 pengantar ilmu komunikasi, Rajawali Press. DeVito J pada tahun 2011 komunikasi manusia, Pearson. Liliweri A pada tahun 2018 komunikasi bumi aksara. Lowenthal P dan Dunlap G pada tahun 2018 kehadiran sosial dalam pembelajaran daring. Mahabian A pada tahun 2017 komunikasi nonverbal, psikologi Press. Robin S pada tahun 2015 perilaku komunikasi person. Scrum W pada tahun 2011 proses dan dampak komunikasi massa, dan juga modul pengantar komunikasi digital Universitas Sabar Asia. Sekian penjelasan atau penjawaban yang bisa saya berikan pada ujian tengah semester ini. Tugas ujian tengah semester ini. Mohon maaf Ibu apabila masih banyak kekurangan. Jujur karena pertama kalinya saya membuat video seperti ini ya Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan referensi daftar pusaka maupun nama gelar Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih Ibu.